Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke teman-teman, hari ini Kak Iza akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah cerita dengan judul Kelinci Ketakutan. Kira-kira kenapa ya kelinci tersebut ketakutan? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Let's go! Suatu hari, di sebuah hutan yang dalam, terdengar suara burung berkicau. Burung-burung tersebut saling bersahutan untuk mencari makan. Di sebuah pohon yang sangat besar di dalam hutan, terdapat banyak sekali buah-buahan yang ranum dan juga harum. Di sisi lain, seekor kelinci kecil tengah tertidur dan bermalas-malasan di bawah pohon, teman-teman. Kemudian terdengar suara. Kelinci tersebut melompat seperti pegas. Dia sangat terkejut. Lari! Langit akan runtuh! Langit akan runtuh! Ucap kelinci. Dia pun berlari mengelilingi hutan sambil tergopoh-gopoh. Di dekat kelinci terdapat seekor sapi. Sapi tersebut sedang sibuk untuk memakan rumput. Nyok, 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 nyok. Mu, mu. Kelinci tersebut menghampiri sapi. Langit akan runtuh, selamatkan dirimu. Mendengar berita yang diucapkan oleh kelinci, sapi pun menjadi panik, teman-teman. Dia pun berlari mengikuti kelinci untuk mengelilingi hutan. Langit telah runtuh, lari, lari, ucap mereka berdua. Hingga kemudian di tengah-tengah jalan terdapat seekor babi yang sedang tertidur mendengkur. Babi tersebut merasa terganggu dengan suara kelinci dan juga sapi. Dia pun ikut terbangun. Tanpa mendengarkan penjelasan apapun, babi tersebut pun berlari bersama dengan kelinci dan juga sapi. Langit akan runtuh, lari, selamatkan dirimu, lari. Kemudian mereka bertiga, sapi, kelinci, dan juga babi bertemu dengan si raja hutan. Dia adalah seorang harimau. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian panik seperti itu? Kelinci pun menjelaskan kepada sang raja hutan. Langit akan runtuh, langit runtuh. Dia berkata kepada pimpinan hutan. Mendengar ucapan kelinci kecil, raja hutan pun menjadi ragu. Apakah benar langit akan runtuh? Antarkan aku ke sana, kelinci kecil. Aku ingin melihat tempat langit tersebut runtuh. Kelinci yang ketakutan pun tidak berani mengantarkan raja. Begitu juga dengan sapi. Dia merasa takut. Kemudian babi pun juga sama, teman-teman. Dia merasa takut dan tidak berani untuk mengantarkan si raja hutan, pimpinan hutan untuk pergi ke lokasi. Raja hutan menjadi murka karena ketiganya saling melemparkan tanggung jawab. Tidak ada yang mau mengantarkan raja hutan pergi ke lokasi. Akhirnya si raja hutan pun pergi ke lokasi sendiri, diikuti dengan kelinci, sapi, dan juga babi di belakangnya. Mereka berjalan ke lokasi semula. Ketika sampai di tempat lokasi, raja hutan melihat, tidak ada yang berubah, teman-teman. Semuanya tampak seperti normal dan biasa saja, kecuali banyaknya buah-buah yang berada di sekitar pohon. Kemudian kelinci kecil pun mendekat ke arah pohon. Kelinci mendekat dan juga ke dekat sang raja. Dia masih terengah-engah hingga kemudian sebuah benda terjatuh di atas kepala kelinci. Akhirnya sang kelinci
bersama babi dan juga sapi paham dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku malu sekali. Ternyata yang tadi jatuh itu bukan langit, teman-teman. Kelinci kecil sangat tersipu malu. Dia merasa sangat ceroboh dan juga gegabah. Begitu juga dengan sapi dan juga babi. Mereka berdua menjadi sangat malu karena mudah terkecoh dan juga panik. Akhirnya, kelinci, sapi, dan juga babi sekarang mengerti tentang suara apa dan juga apa yang terjadi sebelumnya. Wah, akhirnya mereka pun kembali ke tempat masing-masing dan tidak ketakutan lagi. Wow, ceritanya sudah selesai. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Iza. Kira-kira dari sepenggal cerita tadi apa pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian teman-teman dan juga ayah bunda, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Kita bertemu lagi dengan petualangan cerita yang lebih seru di kesempatan lainnya. Saya Kak Iza dan sampai jumpa teman-teman. See you next time.